Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya meneruskan cerita pemakaman Mbah Kiai Haji Abdul Rashid, rasanya saya punya kewajiban untuk menceritakan karomah beliau diawali dari masa mudanya. Subhanallah, Mbah Kiai Abdul Rashid kecil, ya, katakan muda, yang masih usia belasan. Beliau ziarah di makam Sunan Hadirin Mantingan di malam hari. Lalu di dalam kekhusyukannya dia bermunajat kepada Allah, berzikir, berdoa kepada Allah. Tiba-tiba ada seorang yang datang yang mungkin wallahu a'lam apakah itu Sunan Hadirin atau mungkin itu bapak atau kakek-kakek beliau, atau mungkin itu adalah Nabiullah Balya bin Balkan, Nabiullah Khadir alaihi salam, wallahu a'lam. Yang jelas cerita tamatnya adalah beliau sendiri yang bercerita kalau didatangi seseorang dan diberilah kitab. Sekali lagi, dan diberilah kitab. Nah, ini termasuk apa ya, karomahnya. Karomah itu adalah apa? Kemuliaan. Kalau para nabi itu mukjizat, kalau para wali
itu karomah. Nah, itulah Mbah Kiai Rosyid kecil atau Mbah Kiai Rosyid muda. Di Saripan selayaknya anak-anak kecil, selayaknya anak-anak muda di era itu, ya mungkin sampai era sekarang pula, ya namanya anak muda itu ya bermain layangan kan. Di Siripan itu ada pondok pesantren namanya Darussalam yang sampai hari ini pun masih lestari, yang mana saat itu di era itu masih dipimpin oleh Romo Kiai Haji Abdul Qadir, putra dari Sang Waliullah Mbah Muhammad Ali yang cucu Rasulullah. Di tengah-tengah layangan jadwal daripada Mbah Abdul Qadir ngajar ke pengurus-pengurus pondok, ke murid-muridnya ngaji itu mungkin lagi gak enak badan kali ya, agak gak enak badan kali, kurang sehat kali. Mbah Rosyid kecil ini, Mbah Rosyid muda ini yang lagi tengah main layangan dipanggil. Dan kebetulan memang masih keponakannya, dan di lain hari menjadi menantunya. Dipanggillah Mbah Rosyid muda ini. Kalau orang Jawa Tengah bilang itu nang si Reneo. Iya Pakde. Pakde. Datanglah yang namanya Mbah Rosyid itu. Aku rakin awakku dek le. Nang, aku tulung gentenono ngaji. Anak kecil yang sedang main layar. Maka di saat itu terbelalaklah mata para pengurus-pengurus yang akan ngaji kepada Mbah Abdul Qadir ini. Kagetlah santri-santri yang lain yang mau ngaji sama Mbah Kiai Abdul Qadir ini. Orang anak kecil yang masih ingusan yang sedang main layangan kok disuruh mengganti membaca kitabnya Mbah Abdul Qadir. Ya, kalau nggak ingat Mbah Abdul Qadir ya pasti ditinggal. Orang dia ngaji sudah lama, sudah pinter-pinter, lah kok ngaji sama disuruh ngaji diwakili sama anak kecil yang sedang main layar. Datang ya, naik ke masjid, karena memang kiai-kiai dulu itu biasanya kalau ngaji di masjid, di pelataran masjid, ya kan, terasnya masjid, gitu kan. Kalau pengurus-pengurusnya pondok di pondok. Begitu dibaca sama Mbah Kiai Rosyid kecil ini, cara bacanya, lafaznya benar, kasih maknanya benar, urutnya benar,
hasilnya murad benar, penjabarannya luas, maka terperanjatlah para pengurus dan santri-santri itu. Nah, ini kealimannya, karomahnya, dan mungkin juga kelak dunianya beliau masih kecil gitu. Alhamdulillah, karena beliau meninggalnya, wafatnya sekitar 45 tahun, kebenaran daripada peristiwa ini bisa ditanyakan datang ke Selipan sana, ke Jepara sana. Ya. Terus pada sisi atau hari yang lain pula, Mbah Abdul Qadir itu memang sesepuh dan ulama besar Jepara di era itu. Insya Allah next time, lain kali saya akan ceritakan, dia adalah sahabat daripada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Pertemuannya antara Syekh Khalil Bangkalan dan Mbah Abdul Qadir, insya Allah di episode yang akan datang atau kapan-kapan saya akan ceritakan. Sekarang fokus ke ceritanya ini, pertemuan kedua wali itu. Beliau, Mbah Abdul Qadir ini ulama besar di Jepara, ini ulama besar. Kecuali mengajar di pesantrennya sendiri. Biasa ngajarnya itu sampai di Google. Di Google itu di saat itu dan insya Allah ya sampai sekarang, Google Pecangaan Jepara itu dulu tempatnya orang alim-alim, banyak orang pinter-pinter di sana. Tempatnya orang alim-alim, banyak orang pinter di sana. Ini terulang cerita lucu lagi. Mbah Abdul Rasid yang saat itu masih muda, masih kecil, disuruh datang ke Google untuk mengganti, membadali dari Mbah Abdul Qadir yang notabene yang ngaji itu bukan apa ya, masyarakat biasa, tapi ngajinya kiai-kiai di Google itu, yang gurunya adalah Abdul Qadir. Nah, para kiai yang akan ngaji ke Mbah Abdul Qadir ini, lalu tiba-tiba ada anak kecil, anak muda yang uluk salam, assalamualaikum, saya disuruh Romo Kiai Abdul Qadir untuk menggantikan, membadali, mengajar, membaca kitabnya Mbah Abdul itu saya bayangkan di waktu itu ya. Orang kiai-kiai loh, yang namanya kiai itu kan manusia, kadang-kadang ya masih ada egonya, ya. Dia mesti berpikir, mosok sih aku ngaji karo arek cilik, anak muda,
Dan ini yang ngaji para kiai, yang ngaji para kiai. Terus apa yang terjadi? Ya kalau nggak ingat ini orang, ini bocah, suruhannya badannya Mbah Abdul Qadir, ya ditinggal pergilah. Tapi karena ini wakilnya Mbah Abdul Qadir, ya apa boleh buat deh, dicoba-coba dulu. Nah, dicobalah, kira-kira seperti itu kurang lebihnya ya. Wih, membelalaklah mata ini, terperanjatlah, kagetlah. Begitu dia mulai iftidah, mulai membaca kitabnya, ya, lafaznya benar, maknanya benar, muradnya benar, hasilnya murad benar, wawasannya luar biasa. Ya gimana nggak biasa, nggak luar biasa. Orang kecil-kecil sudah dapat laduni, ya, kecuali dia yang ngaji ke bapaknya. Bapaknya abahnya itu Mbah Z. Nah kalau diterus-teruskan ini ada nasabnya yang saya nggak baca lah. Katanya konon kok sampai Pangeran Diponegoro. Ada. Sekarang karungannya aja Mbah Ki Abdul Rosyid. Nah itu, ya, begitu dibaca maka masyhurlah. Dimulai dari pintu Jepara dan sering mewakili daripada Mbah Abdul Qadir ini sampailah di Kudus di eranya Mbah Yai Asnawi. Ya, kalau Mbah Yai Asnawi itu nyebutnya enggak Rasid Jepara itu loh, alim-alim tenang, pinter tenang kuy. Nah itu Mbah Yai Asnawi, karena ceritanya seperti itu. Di eranya Mbah yaitu Reha Laki Arwah. Nah, ada cerita yang panjang, tapi rasanya durasinya nggak cukup. Insya Allah lain kali, kalau ada waktunya ya sekarang, lihat waktu nanti. Tentang Bangya Mu'alim yang di situ melibatnya Mbah Ki Wahab Hasbullah, Mbah Ki Bisri Mustafa, Mbah Ki Bisri Samsuri, ya, terus Menteri Agama Ki Ahmad Dahlan, itu pemustus daripada hukum Bangya Mu'alim haram mutlak, itu beliau Mbah Ki Abdul Rosyid. Tapi ceritanya panjang itu ya. Aduh, oh iya, ada karomahnya lagi. Ini karomahnya. Ya enggak banyak, karena karomahnya banyak sekali ya. Yang bisa saya ingat aja dulu cerita itu. Di hari wafatnya beliau, karena beliau Mbah Ki Abdul Rosyid ini dia adalah perintis NU di Jepara, pendiri NU di Jepara. Nggak tua, berarti mulai dari muda perjuangannya. Dan dia adalah ketua Rois Syuriahnya Jepara. Dan dia juga ya sampai ke provinsi dan sampai ke nasional. Makanya apa ya, sampai dia itu apa, berbesanan. Mbah Ki Abdul Rosyid ini berbesanan sama Kajen, Pondok Kajen, Turiah dari Mbah Tamaki, berbesanan dengan Mbah
Isi Samsuri, dapat cucu kandungnya Putra Ahmad dengan cucunya lagi, insya Allah lain kali saya ceritakan. Cucunya lagi ada yang berbesanan dengan diambil menantu dari putranya Ki Hasyim Muzadi yang sudah meninggal itu. Ada lagi ke sana lagi berbesanan dengan Pondok Besuk Pasuruan. Ya karena itu beliau itu sering ikut kongres Bahsul Masail menentukan hukum. Itu bagi Abdul Rasyid. Sampai pada waktu hari meninggalnya, hari wafatnya Mbah Abdul Rasyid ini, ya, ini meninggal, ini dikebumikan, ini dikubur, ini dimakamkan. Ulama-ulama Jepara, ulama Kudus, Patu sekitarnya ini ya hampir banyak yang datang. Tapi kebetulan pada saat itu ada kongres di Semarang. Kiai-kiai ikut kongres ini baru sesudah kongres selesai, terus beliau mendengar berita, pulang masing-masing atau di perjalanan mendapatkan berita kalau Mbah Ki Abdul Rasyid meninggal, wafat. Ya nggak percaya, ya mustahil, tapi nyata. Beliau mengatakan, loh, masa orang tadi Mbah Ki Abdul Rasyid ikut kongres loh, lah kok meninggal? Itu dohir itu dohir. Bahkan dari Jepara yang namanya Pak atau Bapak Ali Muhayyad bin Kiai Nur bin Ki Abdul Qadir bin Muhammad Ali ini mendatangi kongres di Semarang, yang kebetulan masih keponakan daripada Mbah Ki Abdul Rasyid. Beliau pun begitu, nggak mungkin. Orang namanya Mbah Rasyid itu tadi kongres loh, aku sendiri kenal. Lah kok di Jeparanya beliau dimakamkan. Nah itu Subhanallah. Dua cerita lagi sebentar lagi. Waktu dimakamkan. Ini dari pondok, dari rumah Siripan Pondok Darussalam itu sampai ke kuburan Gandrung cukup jauh lah kalau jalan kaki. Ini namanya apa namanya ya? Pengusung mayat ini loh. Ini nggak bisa digotong, itu nggak bisa. Bendusonya ini nggak bisa digotong orang sampai ke makom, itu nggak bisa. Mambang itu nggak bisa. Karena apa? Penuhnya orang. Saking penuhnya itu, sesudah pemakaman itu banjir sendal itu sampai copot.
disolatkan aja 56 kali bagi Abdul Rasid itu, dan yang imami semua ulama besar. Jadi yang namanya Pak Bupati ya sendalnya hilang, sudah nggak ngurus apa sing nang ngarep ya sing sampai, yang nggak di depan ya nggak sampai. Ada 1 kiloan lebih lah, kira-kira kurang lebih. Subhanallah. Begitu sampai di Makbarah, ini yang namanya jenazah dimasukkan ke ruang kuburan, ya, ke liang lahat ini jenazah tidak mau, cukup lama. Jenazahnya nggak mau muter. Ada setengah jam, 1 jam. Tiba-tiba ada mobil yang datang, ada orang yang berteriak dan menghabarkan bahwasanya Al-Habib Abdul Qadir Al-Fatih dari Malang, seorang waliul qutub, datang. Beliau adalah sahabatnya. Jadi yang di bagian pertama saya bercerita. Di bagian pertama saya bercerita kalau 1 bulan sekali itu bagi Abdul Rasid ngajar di sana. Kata beliau, kalau aku yang baca kitab, kata Al-Habib Abdul Qadir ini, maka bagi Rasid ikut ngaji jadi murid saya. Tapi kalau bagi Rasid yang membaca kitab, maka saya jadi muridnya bagi Abdul Rasid. Nah, sampailah Habib Abdul Qadir ini persis di mulut Makbarah di kuburan itu. Baru yang namanya jenazah ini mau dimasukkan ke liang lahat, dimasukkan ke dalam kuburan. Sebelum dikubur, ada cukup waktu lama, yang semua orang yang ada di situ, berpuluh ribu orang yang datang, ini ikut bisa mendengar dengan jelas. Apalagi orang yang di depannya itu, yang sekelilingnya liang lahat ini, yang sekelilingnya kuburan ini, mendengar dengan jelas. Ada pembicaraan antara orang hidup dengan orang meninggal, ya, antara Habib Abdul Qadir dengan beliau. Nah, pembicaraan itu ya wallahu a'lam, ya, yang bicara ya yang Habib Abdul Qadir berbicara, ya na'am, ya la, ya na'am, ya la, dan lain sebagainya, seperti orang bicara. Dan memang berbicara, ya, berbicara. Nah, sampai di akhir pembicaraan dibuka dengan salam, ditutup dengan waalaikumsalam, baru ditalqin. Itu kewalian, bukti kewalian daripada Mbah Abdul Rasid. Satu lagi sekalian panjang durasinya. Beliau sebelum wafat kurang berapa hari, wasiat berpesan
kepada santrinya yang rumahnya itu Galsambi, Tegal Sambi, yakni juga Pak Anwar. Pak Anwar itu dari Jenggolo Seripan itu. Mbah Drosid ini bercerita begini. Nah, nek aku mati, kamu nggak usah ikut takziah sampai di makam ya. Nah, nanti kalau sudah selesai malam harinya kamu boleh datang. Jadi pas di kuburnya kamu nggak usah datang, tapi pas malamnya silahkan kamu datang ziarah malam hari. Pada hari hanya Mbah Ki Abdul Rosyid meninggal ini, ulama besar, pengasih, penyayang, sabar, ya Masya Allah beliau itu alamah. Namanya gurunya, siapapun kalau namanya gurunya dan gak begitu jauh, masih dalam satu kabupaten, begitu mendengar apa yang terjadi? Yang gak kuat, ya datang dan ingin ikut mengantar jenazah sampai di makbarahnya. Apalagi yang datang orang beribu-ribu, berpuluh ribu, ratusan ribu orang yang datang untuk menguburkan, mengantar kuburannya, mengantar jenazahnya sampai di makbarah. Orang menangis di sana di sini. Itu namanya santri kan kepingin. Tapi sampai di mana itu tepatnya itu? Mau masuk Seripan itu ada, kalau dari kotanya itu ada jembatan sebelahnya BRI itu, ya. Ingat, oh iya saya dilarang sama guruku, tidak diizini sama guruku untuk ngantar ke makam. Bolehnya malam, nanti malam lah. Ya sudah, gitu ya. Sudah. Begitu sampai malam habis isya, sudah tidak tahan di beliau si Mbak Anwar dan temannya yang dari Galsambi ini, ya ziarahlah ke makamnya Mbak Abdul Rosyid. Dari jalan raya mau masuk, begitu masuk ke gerbang makam gandrung itu, begitu mendekat, Masya Allah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukan bermimpi, tidak bermimpi, tidak bermimpi. Yakudah, melek-melekan, melihatlah Mbah Anwar dan Pak Anwar dan temannya yang dari Galsambi ini melihat di atas makam itu ada istana yang indahnya luar biasa, mewahnya luar biasa, tidak terbuat dari bata tapi dari emas. Dan Masya Allah, nggak tahu lah, nggak terbayangkan sampai seindah itu, tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar. Dan disitulah Mbah Kiai Abdul Rosyid berada di istana itu. Jadi siang dimakamkan, pagi dimakamkan, siang ya malamnya ziarah. Itulah yang ditemui daripada Pak Anwar dan temannya dari Galsambi, muridnya Mbah Kiai Abdul Rosyid. Ini mungkin durasinya sudah panjang, mungkin butuh bagian C, bagian yang ketiga. Mudah-mudahan di sini adalah ada hikmah. Banyak hikmahnya di sini, bahwasanya beliau adalah pelaku sejarah, ulama
besar NU, pejuang negara, mudah-mudahan menjadi tauladan buat kita, dan sejarah itu mudah-mudahan dilestarikan sebagai seorang pahlawan bangsa, sebagai ulama besar, jasa terhadap kita semua, dan kita bisa mengambil mauidhah, mengambil mana yang baik dari akhlak budi dan perjuangannya, prinsip-prinsipnya, bagaimana jalan hidupnya untuk ke depan kita semua. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.